kamu hari ini. Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. 0,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita ngobrolnya asbun sekali sama Fausan. Sekarang kayaknya ini udah terverifikasi ya. Teman-teman dari Volunteam. Iya. Bener? Benar. Bener, aku takut salah soalnya. Kenalan dulu dong, ada siapa aja bersama aku ini. Dari mana dulu, bebas? Oke, aku Lulu. Halo, kakak Lulu. Divisi Partnership and Collaboration Volunteam. Mhm. Halo, kalau saya Eki dari Oke. Divisi Human Development Volunteam. Kalau saya Namira dari Divisi Vision dan Inisiatif. Oke, jadi ini semuanya kurang lebih emang berhubungan tentang ngobrol-ngobrol lah ya di luar tuh, biar banyak orang yang join atau tahu tentang Volunteam. Nah, boleh dijelaskan gak sih ini Volunteam tuh teman-teman bergerak di bidang apa, kegiatannya apa aja? Siapa dulu? Bebas. Oke, Namira mungkin. Namira, siapa? Oke Kak, mungkin saya boleh jawab. Jadi komunitas Volunteam itu adalah komunitas relawan yang bergerak di kegiatan sosial. Kegiatan itu tidak jauh hubungan dengan panti asuhan atau anak-anak terlantar mungkin yang ada di kampung pemulung atau juga bisa di panti jompo. Oke, seperti itu khususnya gitu ya. Nah, anggotanya udah berapa orang sekarang? Kalau untuk kita ini kita ada pengurusnya 20-an orang, tapi kita membuka setiap kegiatan kita membuka volunteer terbuka untuk umum gitu Kak. Jadi setiap perkegiatan itu kita selalu open volunteer. Oh, Iya. bagus dong ya. Iya, Jadi bagus kalau misalnya nggak bisa menyesuaikan dengan waktu sebagai pengurus, benar. bisa jadi itunya volunteernya. Nah, kalau mau tahu info-infonya itu di mana aja, Kak? Kita aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok juga kita sangat aktif. Kemudian kita bisa melalui admin-admin kita, seperti itu Kak. Oke, ada dalam waktu dekat ini ada kegiatan nggak? Iya ada Kak, yang khusus untuk di bulan Ramadan itu kita memang membuat agenda-agenda yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Oke. Salah satunya itu nanti yang coming soon kita mau rencana membuka kayak berbagi takjil begitu untuk mungkin orang-orang yang ada di pinggir jalan. Jadi Betul. kita konsepnya itu kita beli takjilnya sama-sama volunteer yang lain yang sudah kita open registration. Terus habis itu sudah dibeli itu kita bagi-bagi ke mungkin pedagang ke tukang-tukang beca. Oh, benar. Ojol seperti itu Kak. Jadi kita juga membantu UMKM yang lagi jualan takjil di pinggir jalan. Kita beli dagangannya, terus kita bagi ke ojol, ke tukang beca seperti itu Kak. Jadi merata gitu. Betul. Jadi emang harus gitu ya sebenarnya ya, karena bulan Ramadan bulan penuh berkah. Nah, kalau misalnya ada yang mau donasi doang tapi nggak ikut kegiatannya tuh bisa di mana? Boleh banget Kak. Kita open donation juga setiap kegiatan. Biasanya kita open donation di Instagram atau di TikTok kita. Jadi bisa ada nomor narah hubung ya, nanti kita cantumkan di Instagram seperti itu Kak. Oke, Instagramnya di mana Kak kalau mau di follow? Volunteer. Iya, Di volunteam.id. Volunteam.id untuk teman Po2 ya, langsung aja kamu stalking di sana. Nah, karena banyak banget kegiatannya dan memang berhubungan dengan antara kemanusiaan gitu ya. Kalau Kak Eki dari sepanjang pengalaman ada pengalaman ini enggak sih yang paling ngena banget di Kak Eki? Kalau
pribadi Kak, pengalaman yang paling tidak bisa dilupain itu yang waktu kita datang ke panti jompo Kak. Oke, itu kenapa tuh Kak? Kita datang ke panti jompo karena di sana para orang tua lansianya itu terharu Kak, karena mereka sudah misal kayak tidak ketemu dengan anaknya mungkin atau kerabatnya, jadi kita datang berkunjung, main, ikut berbagi juga. Nah, kebetulan karena nenek saya sudah tidak ada, jadi ya lumayan kena momennya pas datang ke panti jompo Kak. Yang inisiatif waktu itu siapa tuh? Waktu ke panti jompo Iya. itu kami beda-beda Kak kegiatannya. Kayak misal waktu bulan ini kita ke Kampung Pemulung, bulan depan kita ke panti asuhan atau enggak di panti jompo. Ya, jadi kita per program itu kita selalu meeting Kak. Jadi ada divisi innovation yang ada di sini sekarang, dia bikin program-program kerja yang akan kita laksanakan seperti itu Kak. Jadi memang sudah ada divisi yang mengatur. Kalau untuk waktu itu kan yang jadi kita lihat itu ke setiap tanggal itu apa ada hari-hari besar. Dan kebetulan waktu itu kita pas ke panti jompo itu bertepatan sama hari ibu. Jadi karena kita lihat apa sih apa acara-acara yang cocok pas hari ibu. Jadi kita cari ternyata bagus juga kalau kita ke panti jompo karena kan kebetulan mungkin lansia-lansia yang di sana itu tidak merayakan hari ibu. Betul, oke. Nah kalau Kak Namira sendiri untuk join di Volunteam tuh kan banyak tuh komunitas-komunitas sebenarnya yang hampir-hampir sama bergeraknya tuh di kemanusiaan. Tapi kalau Kak Namira milih Volunteam tuh kenapa? Awalnya sih Kak sebenarnya itu dari Instagram. Terus saya lihat memang ini Volunteam kayak apa ya? VT-VT-nya itu video-video yang diupload paling menyentuh hati begitu dari sekian banyaknya organisasi-organisasi yang ada. Jadi pas saya lihat kayak kok ini beda begitu. Nah, jadi saya coba-coba iseng daftar jadi pengurus dan alhamdulillahnya diterima. Wih, emang ada seleksinya? Iya. Wow. Seleksinya. Jadi kemarin itu kita seleksi ada berapa orang ya? Hampir 100-an orang yang diterima cuma 15 orang. 14 orang. Itu tiap tahun Kakak? Enggak Kak, kita ini Tergantung baru sih, Kak, pertama iya. kalinya ada rekrutmen untuk pengurus Kak. Makanya kita ini pengurus pertama di Volunteam. Oh wow, keren sekali. Nah kalau Kak Lulu ada ini nggak sih mungkin alasan tersendiri gabung di Volunteam? Kalau saya Kak, karena saya senang berbagi sama orang-orang, apalagi orang-orang di sekitar saya senang melihat kayak orang-orang ini butuh memang bantuan, kita butuh mengulurkan tangan untuk orang seperti itu. Jadi saya sangat melihat Volunteam, videonya betul yang kata Namira itu videonya sangat menyentuh dan menarik perhatiannya karena video-videonya tuh sangat kayak buat kita terharu ya. Jadi saya tertarik untuk berbagi melalui Volunteam ini Kak. Seperti itu. Jadi memang intinya mengajak untuk berbuat kebaikan gitu ya. Kalau Kak Eki apa sih yang pengen disampaikan untuk mungkin pemuda atau warga Makassar gitu yang sampai sekarang tuh menahan keinginannya padahal juga pengen join di komunitas, pengen juga ikut di kegiatan kemanusiaan gitu Kak. Oke, kalau mungkin pesan dari aku, melihat dari alasan teman-teman volunteer yang sudah join sebelumnya, mereka tuh ada yang lagi galau, lagi butuh healing, lagi butuh kegiatan yang bisa membuat hidupnya mungkin lebih bermakna. Bener. Nah, dengan ikut di Volunteam, kalian bisa ikut berbagi, membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Dan selain itu juga kita bisa melihat apa yang kayak dengan berbagi tuh hati terasa penuh Kak. Misal jadi selain kita healing misal dengan membeli barang yang kita mau, dengan ikut kegiatan seperti ini, dengan berbagi juga itu bisa terpenuhi, tercapai Kak. Oh itu jadi sebenarnya bahagia tuh nggak harus kemana-mana gitu, justru menolong sesama juga termasuk kebahagiaan ya. Kalau Kak Lulu deh, aku pengen tanya apa sih yang jadi tantangan terbesar selama jadi pengurus Volunteam? Tantangan terbesar menurut saya itu karena kita punya ide masing-masing, punya keinginan masing-masing, itu menyatukan pendapat, menyatukan gagasan, ide pokok sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama itu lumayan susah ya Kak. Tapi karena kita musyawarah, kita adakan meeting per minggu, jadi kita mungkin bisa mencari solusinya. Setiap kita butuh mencari target sasaran juga itu juga sebuah tantangannya karena sudah banyak yang
melakukan komunitas seperti kita, cuma kita mencari target-target yang belum pernah tersasar oleh komunitas lain, kita mencari yang belum pernah tersasar oleh pemerintah, yang belum ada memperhatikan lah Kak, seperti itu. Oke, jadi sebagai penyambung tangan lah ya untuk seluruh lapisan masyarakat. Kalau Kak Namira nih, sebelum ikut volunteer itu ada bedanya sih kamu rasain secara pribadi? Beda banget sih Kak. Terutama kalau kita lihat kan sebelum saya join volunteer itu saya kan kebanyakan lihat orang itu kayak kasihan, tapi saya tidak pernah beraksi begitu, maksudnya saya tidak ada action. Nah setelah join volunteer itu apa ya, saya merasa kayak betul-betul hidup itu betul-betul berarti. Jadi sebelumnya kayak cuman lihat, cuman merasa sedih. Nah setelah join itu kita betul-betul terjun dan merasakan, lihat langsung di lapangan. Jadi apa ya, lebih ada maknanya gitu kalau kita hidup, terutama buat anak-anak muda yang mau coba kegiatan-kegiatan produktif. Kalau Kak Eki deh nih, Kak Eki rasanya waktu dulu sebelum join sama setelah udah benar-benar ada di volunteer tuh apa aja perbedaannya Kak? Nah sebelum join di volunteer ini kan aku aktifnya tuh Kak di event organizer atau enggak di wedding organizer. Nah pengen banget rasanya buat join di kegiatan sosial, ikut membantu, cuman terkendala karena biasa gengsi karena nggak ada teman Kak. Benar. Tapi di volunteer ini kita betul-betul dirangkul, diajak, jadi ke semua teman-teman volunteer yang bakal join itu tidak bakal merasa kesepian atau sendiri, karena kami betul-betul merangkul, betul-betul mengajak teman-teman volunteer ini untuk terlibat dalam berkegiatan ini supaya tidak itu merasa kesepian tadi Kak. Oke, itu yang paling penting sih sebenarnya in this city ya. Jangan merasa kesepian. Nah, aku mau tanya Kak Lulu, mungkin ini terakhir nih Kak, gimana sih caranya untuk ngedukung atau nge-support volunteer itu sendiri untuk kita nih yang mau mungkin berdonasi, mau juga ikut terlibat gitu, silakan Kak. Untuk bisa gabung dengan kita gitu Kak, bisa langsung kita follow dulu Instagramnya, follow TikToknya, volunteer.id. Kita aktif kok, setiap minggu kita ada konten juga untuk setiap bulan juga kita punya program. Jadi coming soon kita akan selalu menginfokan di sosial media kami Kak. Nah itu stalking di situ ya. Iya, Nah mumpung aku masih nanya ke Kak Lulu, mungkin sekalian deh apa harapannya nih Kak untuk volunteer gitu. Kalau harapan untuk volunteer sih semoga volunteer ini bisa bertahan lama ya. Amin. Bisa menjangkau seluruh target sasaran yang betul-betul membutuhkan bantuan, betul-betul membutuhkan perhatian lebih. Jadi kita bisa berbagi bersama dengan komunitas-komunitas lain juga, kita membuka peluang untuk collab dengan UMKM juga, dengan usaha-usaha yang ada di Makassar juga. Kita membuka collaboration Kak, seperti itu. Oke, itu dia. Kalau Kak Namira mungkin harapannya untuk volunteer? Harapannya semoga makin banyak lagi yang join. Jadi kebetulan kemarin kita itu paling banyak yang ikut registrasi itu sekitar 35 orang. Harapannya sih bisa sampai 50 orang. Jadi bener. kayak lebih banyak jangkauan kita. Nah, terus memang volunteer ini kan sasarannya dia itu kita selalu berfokus pada orang-orang yang memang jarang untuk dibantu. Jadi kita memang cari mungkin panti-panti atau tempat-tempat yang tidak terlihat oleh orang banyak. Jadi harapan kami sih ke depannya semoga lebih luas lagi jangkauannya untuk dibantu seperti itu. Oke, tapi aku boleh nanya kalau misalnya yang pengen rekomendasiin, misalnya ini Kak di dekat rumah aku ada ini tuh boleh banget ya? Kita juga menerima kok seperti itu, di DM juga ada banyak Kak. Di sini jalan ini kita lihat ada tukang beca yang butuh bantuan. Kita sering kok menerima dan kita bakal memberikan bantuan seperti baju bekas, sembako, sering kok Kak seperti itu. Jadi kita memang membuka peluang untuk orang-orang yang memberikan saran seperti itu Kak. Oke, jadi jangan sungkan ya. Siapa jangan tahu teman-teman yang ada volunteer itu justru lebih cepat gitu bergeraknya. Terakhir kayaknya harapannya untuk volunteer dong. Oke, kalau dari saya harapannya semoga ya sampai dengan kata teman-teman tadi, volunteer lebih sukses lagi, lebih banyak yang join, dan semoga volunteer bisa sampai berkegiatan di luar Makassar. Amin. Bisa membantu kalangan-kalangan yang di luar Makassar yang memang membutuhkan. Oke, mungkin amin. Itu aja ya. Terima kasih banyak Kak Lulu, Kak Eki, Kak Namir, dan Kak satu lagi Kak Karya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bisa kecap, bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Kak ya. Terima kasih. Dan teman Po 2 ingat kalau kamu mau stalking mereka ada di Instagramnya di volunteer.id. Terima kasih kakak-kakak. Ya,
Oke. Pada. Selamat pagi teman Pra 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pas